Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini tak lain tak bukan hanya untuk menyembahnya. Walaupun sosok itu menakutkan, sosok itu membuat Jeb takut. Jeb di sini yakin Allah selalu ada untuk melindunginya. Keyakinan itu besar sebagai benteng untuk melewati malam yang mengerikan tersebut. Jeb kembali mendengar suara rintih tangis. Suara itu jauh sekali terdengar, tapi dari hawa-hawanya, dari bayangan-bayangannya, sosok ini tengah berada di atas selimut Jeb, seakan-akan ketika Jeb menanyakan kepada penghuni kos 01, jawabannya di sini tabu sekali. Aku udah lama loh di sini, nggak pernah mengalami hal itu, tapi kalau suara-suara langkah kaki ya sering lah aku dengar, tapi itu terkadang juga suara langkah kaki teman-teman kita yang lewat. Tapi kalau kejadian seperti yang kamu ceritakan, sama sekali aku belum pernah mengalaminya. Tapi dengan raut wajah yang kayak menyembunyikan sesuatu, tabu sekali jawabannya. Jeb nggak percaya, mau bertanya kepada yang lain nggak ada. Dan misteri di malam kelima masih berlanjut. Di malam kelima, Jeb menempati kos-kosan tersebut. Di malam itu, dari beberapa malam ya, dari malam pertama sebenarnya, gangguan-gangguan itu sudah dirasakan, dialami oleh Jeb. Namun di malam kelima, ini bukan puncak dari teror yang dialami Jeb, bukan. Tapi ini sudah agak sedikit ekstrim lah, gangguan yang dirasakan Jeb dan sosok yang menghantui Jeb, sosok yang meneror Jeb, ini semakin berani untuk memperlihatkan wujud aslinya. Yang mana sebelum malam kelima, Jeb kan bertanya sama anak kos yang ngekos di kamar 01. Ya, Jeb menceritakan apa yang beliau alami, tapi jawaban jawaban palsu lah. Jeb anggap yang diucapkan oleh penghuni kos 01 itu membuat Jeb di sini semakin bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya di kos-kosan ini? Kok mereka menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi? Terlihat dari gimmick cara orang yang ditanya sama Jeb, anak penghuni kos 01 ini menjawab dengan gimmick kayak berbohong dan menutupi sesuatu, itu jelas terlihat. Namun Jeb nggak mau memperpanjang lah. Ya udahlah, kau anggap ini cuman aku yang merasakan, ya sudah. Jeb berpikir sebatas itu saja dan masuklah di malam kelima. Yang mana gangguan yang dialami Jeb di malam kelima ini perpaduan antara apa yang dialami Jeb di alam bawah sadarnya dan sekaligus ini terjadi di dunia nyata. Diceritakan Jeb yang udah nggak berani lagi keluyur-keluyuran di wilayah kos-kosan tersebut, udah nggak memperhatikan lagi siapa-siapa aja yang lewat, siapa-siapa aja yang pulang ke kamar kos masing-masing. Masa bodoh lah, bahkan mendengar suara langkah kaki, Jeb ini udah parno aja, udah ketakutan aja. Nah, jadi setelah menunaikan ibadah sholat isya, Jeb kalau nggak ngaji,
Ya, dia baca buku sebentar, cuman sekedar untuk bikin mata ngantuk, lekas dia langsung tidur. Dan alhamdulillah, awalnya Jeb bilang kayak gitu di malam kelima. Karena dari malam ke-1 sampai malam kelima ini kan, ya memang betul-betul kurang tidur. Di malam kelima, rasa letih ini sudah, ya tidak bisa dibohongin lagi lah. Rasa takut, ini sudah dikalahkan dengan rasa ngantuk. Jadi, setelah menunaikan ibadah sholat Isya, tertidurlah Jeb. Tidur dengan pulasnya. Namun, dalam tidur pulas Jeb, disitulah beliau mengalami sebuah kejadian yang begitu mengerikan. Kenapa saya bilang begitu mengerikan? Karena ini nyata, dialami oleh Jeb, tapi beliau anggap ini adalah mimpi. Diceritakan seperti ini. Tiba-tiba saja Jeb ini sadar kalau beliau keadaan yang dialaminya di alam mimpi ya. Kita katakan sajalah alam mimpi. Ini bukan malam hari, sahabat-sahabat. Sore menjelang malam lah. Ya, waktu-waktu menjelang maghrib lah. Ya. Jeb sedang duduk di depan pintu kosnya. Yang mana ini belum pernah dilakukan sama Jeb. Duduknya itu jongkok. Nah, posisi Jeb jongkok. Pintu kamar kos 03. Ini kan pas sekali berhadapan dari tembok bagian belakang atau batas tembok bagian belakang warung Toserba yang ada di sebelah kos-kosan. Jadi di belakang tembok atau di belakang bangunan Toserba ini kan kosong. Itu dijadikan parkiran, ada kanopi. Nah, Jeb duduk di depan pintu kosnya, di samping pintu kos Jeb ini kan lorong. Lorong menuju ke taman belakang, ada kamar mandi, ada gazebo, ada ayunan yang terbuat dari besi. Duduklah di sore itu. Semakin lama Jeb memperhatikan sekitar, suasana di sini semakin gelap, menandakan matahari mulai turun. Awan gelap, awan hitam menutupi seketika langit yang ada di kos-kosan Jeb pada saat itu. Tapi gelapnya ini cuma sebentar, sahabat-sahabat, kayak sekali lewat ya. Terang ketemu gelap, dan gelap malam pada saat itu seketika berubah menjadi merah. Langit seketika berubah menjadi merah, dan ketika Jeb menyadari situasi yang ada di sana ini tidak wajar, Jeb yang dari posisi jongkok ini baru berniat mau berdiri, tapi Jeb di sini duduk lagi. Terduduk lemas, bukan jongkok lagi dia, sahabat-sahabat. Kenapa? Di depan Jeb ada sosok yang terjatuh dari bagian atas toko Toserba. Sosok yang jatuh di hadapan Jeb itu adalah jasad seorang perempuan. Jeb kaget. Kok tiba-tiba perempuan itu jatuh dari atas? Jeb tidak tahu penyebab perempuan itu jatuh. Apakah ada yang melempar? Apakah perempuan itu loncat sengaja mau bunuh diri? Jeb tidak tahu. Jeb yang ketakutan. Posisinya ini duduk nih, ya, duduk perlahan dia geser-geser mau masuk ke dalam kamar, memperhatikan wanita yang ada di hadapannya dalam posisi tengkurap dia. Dengan tangan terbentang kayak ini, rambut panjangnya ini nutupin bagian wajah yang sudah nempel ke tanah. Perempuan itu menggunakan pakaian kayak daster warna putih, itu ada corak-corak sedikit lah, ya, corak-corak abu-abu. Tidak terlalu jelas, tapi kontrasnya dasternya itu berwarna putih seukuran dengkul, sepanjang dengkul. Jadi dari bagian rambut yang menutupi bagian wajah yang nempel ke tanah, ya ini perlahan kayak ada sesuatu yang mengalir. Semakin diperhatikan Jeb, semakin banyak keluar, semakin pekat, aroma amis pun semakin tercium. Ternyata darah, sahabat-sahabat. Jeb di sini mulai mual dia, mencium darah segar dari sosok yang tidak diketahui Jeb. Apakah sosok itu hidup? Apakah sosok itu mati? Jadi Jeb yang ketakutan sambil menahan mual, perlahan dia mundur ke belakang.
mundur ke belakang, tapi seketika saja Jeb ini berhenti mundur ke belakang mau masuk ke dalam kamar. Jeb berhenti setelah mendengar suara dari sosok yang ada di hadapannya ini. Sosok perempuan yang bagian kepalanya sudah jelas pecah lah mungkin ya. Mengalir darah segar, amis, bau darah itu tercium sangat pekat sekali, tapi kok ada suara yang terdengar. Suara itu bukan suara rintihan, bukan suara minta tolong, melainkan kayak sebuah peringatan yang diucapkan perempuan yang ada di hadapan Jeb. Jeb yang tengah mundur, ya pelan-pelan mundur, mau melarikan diri lah dari situasi itu, mau masuk ke kamar, seketika saja berhenti setelah mendengar, jangan masuk ke situ. Kalau ndak mau, aku juga ikut masuk. Jelas suara itu terdengar. Jeb yang posisinya masih ngesot di lantai, ini memperhatikan ke sekitar. Awan merah itu semakin pekat, sahabat-sahabat. Posisi Jeb ini pintu ya. Ini kan pintu kosan. Di samping pintu kosan itu kan lorong yang ke belakang tadi. Nah, posisi Jeb tidak terlalu jauh dia. Masuk dari pintu itu, masuk ke dalam bagian kosan. Jadi tengah memperhatikan ke kanan, ke kiri, ngeliat ke belakang bagian dalam kamar kosnya, dan ketika Jeb ngejongak ke bagian kiri, perempuan yang tadinya ngedeprok ya, terungkup di semen teras kamar kosan Jeb dengan bagian kepala pecah, darah mengalir deras, ini seketika saja sudah tidak ada lagi. Sosok itu berdiri, pindah, tidak tahu kapan pindahnya, tiba-tiba saja ketika Jeb melihat ke kanan, melihat ke bagian dalam kosan, dan menoleh ke kiri, ngejongak ke arah lorong menuju ke belakang. Sosok itu tengah duduk mencangkung, kepalanya itu ngejongak juga ke arah Jeb dengan bagian kening ini penuh dengan darah. Seakan-akan ya, tengkorak bagian jidatnya ini retak, mengeluarkan darah segar. Dia menyapa Jeb dengan sebutan A. Seketika saja, sahabat-sahabat, Jeb yang merasakan ini di dalam mimpi itu tersadar dalam mimpinya, dan Jeb berada di posisi yang persis seperti apa yang terjadi di alam mimpinya. Nggak tahu kapan Jeb bangun dari tidurnya, pintu kamar kosnya kebuka, posisi Jeb sedang ngejongak ke arah lorong belakang. Tapi alhamdulillahnya, ketika Jeb tersadar, sosok itu sudah tak terlihat lagi. Dan malam itu, sekitar jam 1:30 dini hari, kejadian itu terjadi. Jeb yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, tanpa sempat Jeb nutup pintu kamar kosnya, Jeb berlari keluar dari kosan tersebut tanpa menggunakan sendal, dengan masih menggunakan pakaian tidurnya. Jeb langsung menuju ke kos-kosan Angga. Setibanya di kosan Angga, Angga yang panik, bingung dengan apa yang terjadi sama Jeb. Angga pun juga kayak ya sekilas lah ikut juga merasakan kejadian mistis, misteri yang dialami Jeb. Masa iya? Angga ngomong kayak gini ketika baru buka pintu, baru bertatapan atau baru ketemu lah sama si Jeb ini. Angga bilang kayak gini, "Jeb, kau dari mana? Kok badanmu amis sekali? Kayak amis darah." Mendengar itu Jeb nggak berani jawab, dia langsung masuk. Ditanya lagi sama Angga, "Kenapa? Kok dari mana? Kok panik sekali? Kenapa? Aroma tubuhmu bau darah." Jeb nggak mau jawab, dia lebih memilih untuk diam. Karena nggak berani dia jawab pada malam itu, takutnya kalau disebut lagi sosok itu menghantui Jeb dengan penampakan yang nyata dan mengerikan, takutnya sosok itu datang ke kosan Angga. Kemana lagi mereka harus sembunyi? Kemana lagi Jeb harus lari? Jadi Jeb lebih memilih untuk diam. Di pagi harinya barulah Jeb menceritakan semua apa yang terjadi kepada Angga, dan Angga di sini tidak percaya. Masa iya Jeb, kau alami itu dalam mimpi, tapi kenyataannya kau juga
berada di tempat yang sama di alam mimpi. Kejadian ini betul-betul sebuah misteri yang sampai hari ini belum dapat terpecahkan oleh Jeb dan Angga. Apa iya kita bisa ada di dua sisi kehidupan ini secara bersamaan? Merasakan sesuatu di alam mimpi, tapi itu adalah sebuah kenyataan. Apa yang terjadi di malam kelima? Ini menimbulkan rasa penasaran, tanda tanya besar di kehidupan Jeb. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini mustahil lah kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di kos-kosan tersebut. Ini pasti sangkut pautnya kuat sekali gangguan yang kualami dengan kejadian yang terjadi di kosan tersebut yang sudah lama terjadi, mungkin yang tidak diketahui oleh Jeb atau yang sengaja ditutup-tutupi oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi Jeb mau nanya ke siapa lagi? Mau nanya sama si bapak pemilik kos-kosan kayaknya belum pas lah waktunya, karena ya baru 5 hari Jeb menempati kos-kosan tersebut. Jeb mengurungkan niat mau bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada pemilik kos-kosan. Lantas Jeb ingat, si bapak pemilik kosan kan pernah berpesan sama Jeb, kalau kamu butuh sesuatu terkait kos-kosan ini, kalau bapak ndak ada atau kamu sungkan nemuin bapak, kamu cari Bibi. Bibi akan membantu segala sesuatu apa yang kamu butuhkan. Cari Bibi. Nah, teringatlah Jeb dengan sosok Bibi. Sosok Bibi yang memang sedari awal tertanam di dalam hati Jeb, sosok yang misterius lantaran malam-malam Bibi ini sering bolak-balik ke kosan, ke gudang belakang, tanpa tahu Jeb apa yang sebenarnya terjadi. Dan pernah di malam sebelum malam kelima, Jeb melihat Bibi yang lewat, ini belakangnya ini ditempelin oleh sosok yang meneror Jeb dengan kepala yang kepelintir ke belakang. Jadi Jeb di sini langsung lah, di hari itu juga, di hari kelima jatuhnya, langsung mencari Bibi. Nggak susah sahabat-sahabat untuk menemui Bibi, karena Bibi kan sehari-harinya ini di kos-kosan. Dan ketika Jeb balik ke kosan, terlihat si Bibi tengah menyapu bagian kanopi atau bagian parkiran motor lah yang ada di kosan tersebut, jatuhnya di belakang bagian bangunan toserba. Jeb langsung nyamperin si Bibi. Dengan lemah lembut, Jeb mulai melakukan pendekatan dengan si Bibi. Bi, pagi Bi. Iya Den, pagi. Udah sarapan belum? Tanya si Bibi kepada Jeb. Udah, alhamdulillah udah. Bibi udah sarapan belum? Obrolan kecil lah dimulai sama si Jeb. Sampai di mana? Ada kesempatan Jeb untuk bertanya. Bi, punten, aku boleh nanya nggak sama Bibi? Ya sok atuh Den, tanya. Anak-anak kos ini memang kalau malam itu jarang pulang ya, Bi. Kalau siang, ya, menjelang sore, mereka balik kantor tuh ada. Sering aku lihat, tapi kalau udah malam, kayaknya mereka nggak pernah tidur di kamar kosannya. Apa iya, Bi? Nah, kalau itu Den, jawab si Bibi ya. Kalau itu Bibi kan kurang perhatian juga, Den. Bibi kan di sini sampai jam 6, jam 7 lah paling lama. Malam Bibi nggak pernah ke sini. Masa iya? Kata Jeb. Malam kemarin kalau nggak salah Bibi lah yang lewat sini malam-malam dari gudang. Nah, di situ Bibi udah wajahnya kayak udah berubah ya, seakan-akan skenario atau kebohongan yang diucapkan Bibi ini diketahui sama si Jeb. Bibi ngeles, nggak pernah Bibi malam-malam ke sini. Mungkin dia salah lihat. Ya udahlah, mungkin aku salah lihat ya Bi. Tapi aku mau nanya Bi. Pastilah Bibi tahu asal-usul atau inti dari pertanyaanku ini tuh Bibi pasti tahu dan bisa menjawab. Bibi pernah dengar dah anak-anak kos yang ada di sini atau orang yang sebelum menempati kamar 03 yang kutempati ini diganggu oleh sosok makhluk astral. Sosok perwujudan
seorang perempuan. Perempuan yang selalu datang dari malam pertama sampai tadi malam, di malam kelima aku menempati kosan ini. Selalu menggangguku. Sosok perempuan itu seperti kuntilanak nih. Suara cekikikannya, suara rintihannya persis seperti apa yang dikatakan orang-orang tangis kuntilanak. Tolonglah Bi, kalau tahu Bi, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan semalam Bi, kejadian yang ku alami ini benar-benar bikin aku nggak betah untuk tinggal di sini. Nah, si Bibi mulai mencoba untuk meyakinkan, mencoba untuk memberi keberanian lah kepada si Jeb dengan mengatakan, Bibi tidak pernah dengar kejadian-kejadian seperti yang Aden bilang. Bahkan orang yang menempati kamar 03 sebelum Aden tempati, ini keluar dari kosan ini lantaran dia udah selesai kerjaannya di sini. Dan tidak pernah orang itu bercerita pengalaman yang seperti Aden alami. Tidak pernah. Bibi pun udah bertahun-tahun di sini, tidak pernah sekalipun mengalami kejadian yang mengerikan seperti yang Aden alami. Amit-amit Den, amit-amit jangan sampai Bibi ketemu dengan sosok yang Aden ceritakan. Seakan-akan si Bibi ini betul-betul tidak tahu, seakan-akan Bibi ini penakut. Apa yang diucapkan Bibi di sini ditelan bulat-bulat saja oleh si Jeb. Ya udahlah Bi, kalau Bibi tidak tahu nanti aku coba nanyalah. Kalau anak-anak kos ada yang balik, aku coba tanya. Pasti mereka pernah mengalami setidaknya sedikit dari apa yang ku alami. Dan si Bibi pun melanjutkan pekerjaannya. Jeb masuk ke dalam kamar mandi, bersih-bersih, ganti pakaian, dan lanjut untuk kuliah di hari itu. Di hari kelima, rasa Jeb untuk bertahan di kosan tersebut ini sudah 40% lagi sahabat. Yang dipertimbangkan Jeb di sini hanyalah uang sewa udah dikasih. Nyari duit itu bukan gampang, ya sudahlah, jalanin aja. Sampai di mana di satu ketika waktu di sini sudah berjalan. Dari hari kelima sudah masuk di waktu Jeb menempati kosan tersebut. 2 minggu sudah berlalu. Ini sampai di 2 minggu Jeb menempati kosan itu, boleh dikatakan Jeb bilang setiap malam Jeb mengalami kejadian yang menakutkan. Setidak-tidaknya sosok itu nakut-nakutin Jeb dengan suaranya yang khas. Suara tangis, suara ketawa, suara cekikikan yang seketika bikin bulu roma Jeb ini berdiri semua. Namun, di malam minggu kedua Jeb menempati kos-kosan tersebut, ini adalah puncak dari ketakutan yang Jeb alami. Di minggu kedua, tepatnya di malam hari, kejadian misteri yang dialami Jeb ini begitu sangat menakutkan. Tapi setiap kejadian yang kita alami pastilah, kalau kita pahami, semua itu memiliki hikmah. Dan itulah yang dialami Jeb. Ketakutan yang begitu sangat dirasakan Jeb pada malam itu, setelah ditelaah oleh Jeb, setelah didalami lagi oleh Jeb, ini semua adalah petunjuk yang Allah berikan atas misteri yang telah beliau lalui, yang tengah beliau alami. Apa itu? Sampai-sampai Jeb bilang ini adalah puncak ketakutannya. Jadi di malam itu sebenarnya Jeb ini sudah di kalender itu istilahnya sudah dilingkarin warna merah ya. Di setiap malam Jumat Jeb enggan sekali untuk menempati kamar kos tersebut. Jadi di Kamis siang Jeb di kampus ini nyari-nyari si Angga, yang mana Jeb sudah janji sama si Angga, enggak, malam Jumat nanti aku nginep lagi ya di kosan kamu. Ya, kata si Angga. Sok atuh. Kalau kamu takut di sana ya udah di kosanku aja. Dan di Kamis siang di kampus Jeb nyari-nyari si Angga tapi enggak ketemu. Sampai di mana pulang kampus Jeb nyamper lah ke kosan Angga. Ternyata Angga enggak ada di kosan.
Menurut apa yang disampaikan oleh anak-anak kos yang ada di sana, teman-teman Jeb juga lah, karena kan Jeb lama tinggal di kosan itu. Kalau Angga mendadak saja pulang subuh tadi, ya, dijemput oleh keluarganya tiba-tiba saja dikarenakan ayah dari Angga ini sedang sakit. Dan menurut cerita dari keluarga yang jemput Angga, kami dengarlah obrolan mereka, Angga dengan saudaranya ini, terdengar kalau kondisi ayahnya Angga ini sedang kritis. Jadi subuh hari itu Angga langsung pulang ke kampungnya, yaitu di daerah Garut. Makanya Jeb nyariin Angga di kampus, ini tidak ketemu, dan Jeb pun di sini merasa kesal. Ya, Jeb merasa kayak, aduh, kok bertepatan sekali. Ini malam Jumat loh. Kok Angga nggak ngabarin aku? Jadi malam ini aku harus nginep di mana? Nah, sedangkan teman-teman lain nggak ada yang akrab lah, tapi nggak ada yang dekat. Jadi nggak enak kalau seandainya Jeb ini tiba-tiba datang ke kosan temennya, langsung ya pengen nginep kayak itu. Ini nggak enak lah rasanya. Jeb pun orangnya maluan. Nah, mau nggak mau, malam itu, di malam minggu kedua Jeb telah menempati kosan tersebut. Ini Jeb harus tidur sendirian di kos-kosan itu. Bisa dipastikan penghuni kos 01, 02, 04, 05, 06 dipastikan mereka ndak bakal menempati kamar kosnya. Pasti mereka udah ngilang. Nah, jadi malam itu Jeb memberanikan diri, menguatkan mentalnya. Jadi ya pasrahlah dia, apa yang terjadi terjadilah. Ya, aku berserah diri kepada Allah. Jadi Ba'da Isya Jeb langsung rebahan di atas tempat tidurnya, mencoba untuk secepat mungkin tidur, tapi mata ini kadang nggak bisa diajak kompromi ya sahabat-sahabat. Di saat kita ketakutan malah mata ini nggak bisa tertidur. Jadi susah sekali untuk tidur lelap. Tidur sebentar kebangun, melihat ke sekitar, aman. Tidur lagi sebentar, kebangun lagi, melihat sekitar aman. Dan terbangunnya Jeb untuk yang ketiga kali di malam itu. Ini membuat Jeb tak bisa lagi memejamkan matanya. Ini membuat Jeb seakan-akan, ya, seandainya takdirku sudah dekat, bisa ndak ya Allah mempercepat takdir kematianku. Karena ndak sanggup Jeb ini, ya, harus diteror seperti itu tanpa Jeb tahu apa salahnya. Lebih baik matilah daripada ya digentayangin seperti itu. Di malam Jumat di minggu kedua, Jeb ini mengalami teror yang sangat-sangat frontal. Diceritakan seperti ini, sahabat-sahabat. Kamar kos Jeb ini kan pakai AC, difasilitasi AC. Yang mana ruangan kamar kos ini kan tidak terlalu besar. Jadi AC yang ada di kamar itu pastinya akan menimbulkan hawa dingin yang begitu sangat, walaupun sudah disetting tidak terlalu dingin ya. Karena ya ruang lingkungnya kecil. Jeb di sini tidur selalu menggunakan selimut. Nah, malam itu selimut itu ya digunakan Jeb karena dia kedinginan ya. Ini sebatas dada segini, tinggal kepalanya aja lah keluar. Jadi yang dirasakan Jeb ini seketika saja, dan kejadian ini begitu cepat. Ya, ini tidak pernah terjadi. Selimut yang dikenakan Jeb ini terasa ya, di kulit Jeb, yang menyebabkan Jeb terbangun itu gesekan selimut, seakan-akan kayak ada yang narik. Tek, tek, tek. Ketika Jeb buka mata, posisi kain selimut itu yang tadinya di bagian dada, ini sudah turun ke bagian pinggang. Betul seperti ada yang narik pelan-pelan. Dinaikin lagi sama si Jeb. Melorot mungkin, pikir hati Jeb. Lagi-lagi hal serupa terjadi. Kain selimut itu melorot, tek, 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 pelan tapi masih. Jeb langsung menoleh ke sekitar, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Ditarik lagi sama si Jeb. Aku mau tidur, dia ngomong kayak gitu. Dah, posisi Jeb yang tadinya tidur telentang, sekarang tidurnya miring, ngadap tembok bagian kamar mandi. Jadi selimut itu dinaikin sampai ke bagian telinga. Jeb mencoba untuk tertidur pulas karena dia udah sedikit feeling lah, ini ada yang nggak beres. Tapi mata ngantuk. Nah,
Di saat itu, palingan baru 5 menit lah, Jeb ini merubah posisi tidurnya miring ke arah tembok kamar mandi dengan selimut itu menutupi sampai ke bagian kuping seketika saja. Yang tadinya selimut ini ditarik pelan-pelan, pada saat itu selimut ini tak, seketika saja selimut itu langsung lepas dari tubuh Jeb, melayang selimut itu ditarik sampai ke lantai, sontak. Hal itu membuat Jeb terbangun. Jeb langsung terduduk dan di ujung tempat tidur, posisinya berhadapan dengan Jeb yang sedang duduk di atas tempat tidur, itu berdiri sosok perempuan yang begitu nyata dengan raut wajah yang bersih, tidak ada darah. Yang bikin serem tuh tidak ada. Postur tubuhnya ini nyata sekali, bukan bayangan. Dan tatapan mata sosok yang ada di hadapan Jeb ini seakan-akan hidup. Semakin Jeb memperhatikan wajah dari sosok yang ada di hadapan Jeb, Jeb merasa kayak, kamu ini manusia, bukan hantu. Tapi aku rasa kamu ini sudah mati. Kamu gentayangan. Ya, Jeb ini ngebatin dia. Ngebatin dengan sendirinya seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu kepada sosok itu. Kamu sudah mati. Ingat, kamu sudah mati. Nah, Jeb terus menatap wajah dari perempuan itu sembari merekam ingatan untuk mengingat wajah perempuan ini tadi. Terus ditatap, terus dilihat dengan tajam perempuan yang ada di hadapan Jeb ini tadi. Ya, seakan-akan disadar kalau tengah wajahnya diperhatikan Jeb, ini kepalanya mulai nunduk sampai bagian wajah depannya ini ditutupi dengan rambutnya yang panjang. Dan yang menakutkannya di sini sahabat-sahabat, setelah kepalanya nunduk kayak gini, wajahnya tertutup rambut, nah kepalanya ini bergeser kayak melintir kayak gitu. Lagi-lagi Jeb melihat kepala perempuan itu bisa terpelintir ke belakang. Nah, inilah momen yang Jeb bilang, kejadian yang begitu mengerikan. Sosok itu berjalan mundur dengan kepala yang udah kepelintir. Kepalanya ini menghadap ke Jeb, tapi ketutupan rambut ya, karena posisinya nunduk. Nah, badannya ini berjalan menuju ke arah pintu kamar kos Jeb. Dan seketika saja, ini bukan ilusi ya, ini bukan kejadian dalam mimpi, ini betul-betul terjadi. Pintu kamar kos Jeb terbuka dengan sendirinya. Tek, kayak ada yang ngebuka. Tapi sosok yang mau keluar ini, itu jaraknya masih jauh, pintu itu sudah kebuka dengan sendirinya. Jujur Jeb bilang, kalau bisa mati aja lah aku hari itu. Karena takut yang dirasakan Jeb ini begitu sangat, sahabat-sahabat. Ranjang tempat tidur Jeb ini basah oleh keringat, padahal AC itu terasa dingin sekali awalnya. Saking kan Jeb ini menahan ketakutan, ini basah, keringat menyucur deras. Sampai azan subuh berkumandang, Jeb tidak dapat bergerak dari posisi duduknya di atas tempat tidur dengan posisi pintu kamar kos sebagai bukti kejadian ini nyata itu masih tetap terbuka. Setelah azan subuh berkumandang, barulah Jeb dapat menggerakkan organ tubuhnya dan rasa takut yang dirasakan Jeb bisa sedikit berkurang. Nah, Jeb tidak bisa lari dia. Kayak subuh-subuh kemarin ya, subuh-subuh awal, begitu terang Jeb langsung lari ke kosan Angga, karena Angga kan tidak ada di kosan. Jadi mau tidak mau sampai pagi ya, Jeb berada di kos-kosannya, dan kisaran jam 7:30 Jeb yang masih gemetar badannya karena ketakutan ini, belum tidur lagi malahan, ini melihat kosan nomor 6 ya, ini sedang bersiap mau ngantor. Sedang pasang sepatu, mau keluar dari kosnya untuk berangkat ke kantor, ketika penghuni kos 06 ini lewat di depan kamar kos Jeb, dicegatlah oleh Jeb. Bang, tolongin aku bang. Penghuni kos 06 di sini panik. Dikiranya Jeb ini terjadi satu hal ya. Apa? Kenapa? Kamu kenapa? Nggak. Bang, masuk sini bang.
abang bisa tolongin aku nggak? Masuklah penghuni kamar 06 ini ke dalam kamar kosan Jeb. Tolong apa? Kamu kenapa? Sakit? Kamu kenapa? Enggak bang, aku minta tolong sama abang. Abang pasti tahu. Abang pasti ya setidaknya pernah mendengar lah, kalau di kosan ini pernah terjadi sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang buruk. Maksud kamu apa? Kalau aku cerita panjang lebar nanti pasti abang cari-cari alasan lah untuk nutup-nutupinnya. Aku mau bang, abang jujur. Karena aku yakin abang orang yang jujur. Apa yang mau kau tahu? Aku diganggu bang. Aku dari awal ngekos di sini sampai sekarang sudah masuk minggu kedua. Hampir setiap malam lah boleh dikatakan. Aku diganggu. Kejadiannya ini begitu mengerikan. Semakin hari, semakin kesini, teror yang ku alami semakin nyata dan semakin menakutkan. Aku nggak kuat bang. Bisa-bisa aku gila. Kalau aku terus bertahan di sini, aku minta tolong. Kira-kira sebaiknya apa yang harus kulakukan, dan abang pernah nggak mengalami kejadian yang barusan ku ceritakan? Diceritain semua sama Jeb, dan alhamdulillah abang si penghuni kamar kos 06 mengiyakan kalau awal-awal dia nempatin kamar 06, ya kejadian yang hampir serupa ini dialami juga, tapi tidak se ekstrim yang dialami si J. Palingan suara-suara sama sekelibat saja gangguan yang dialami oleh penghuni kos 06, dan perwujudannya sama perempuan, tapi wajahnya tidak diperhatikan dan tidak terlihat jelas pula perwujudan wajahnya itu seperti apa. Nah, dari sini Jeb yang penuh pertanyaan dan kebingungan dengan apa yang terjadi mendapatkan solusi dan saran oleh abang penghuni kamar 06. Si abang mengatakan, kalau untuk permasalahan ini Jeb, kamu temuin Bibi. Kami kenapa bisa kayak cuek-cuek aja dengan teror wanita yang menghantui kosan ini lantaran Bibi. Aku awal mengalami teror ya sama kayak kamu lah ketakutannya. Aku cerita sama Bibi. Ada beberapa syarat dan ritual dilakukan Bibi di kamar yang kutempati, dan alhamdulillah sampai hari ini sosok itu tidak pernah terlihat lagi, tidak pernah terdengar lagi. Suara-suara tangis, rintihan yang menakutkan itu menggangguku. Bibi itu diem-diem kayak gitu Jeb. Jangan kamu anggap sebelah mata. Bibi itu orang bisa. Bibi itu paranormal. Bibi lah pawang dari sosok yang menghantui kamu. Itu diakui sendiri oleh Bibi. Nah, Jeb tidak percaya dengan apa yang dikatakan si abang, karena Bibi kan sudah ditemuin sama si Jeb. Jeb bilang, bang, abang ini ngelawak atau gimana? Aku baru kemarin bang, ya, nemuin si Bibi. Aku ceritain kejadian yang ku alami, Bibi malah ketakutan. Amin-amin, kata si Bibi. Jangan sampai aku ketemu dengan sosok yang kamu ceritakan. Bibi ini penakut. Nah, sekarang kamu bilang malah Bibi pawang dari sosok yang mengerikan itu. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul, Bang? Si abang mengatakan, ya tidak mungkin kan? Untuk bikin kamu percaya, aku mesti mengangkat sumpah. Ya kalau kamu percaya, syukur, enggak, sudah. Aku cuman ya, menyampaikan apa yang kamu tanya, dan selebihnya terserah kamu. Mau nemuin Bibi atau enggak ya, aku enggak bisa ikut campur. Ya sudah ya, aku mau pergi kerja dulu, berpisahlah. Ya, si abang-abang baik, penghuni kos 06, dengan Jeb pada pagi itu. Dan pesan terakhir yang disampaikan abang penghuni kamar 06, alangkah baiknya kalau malam Jumat kamu cari tempat teman aja lah, kamu nginep di tempat teman aja lah, pagi-pagi baru balik ke sini. Kayak aku sama anak-anak kos lain, setiap malam Jumat kami tidak pernah menempati kos-kosan ini. Aku balik pagi tadi, ganti baju nih, pergi kerja. Sebaiknya kalau kamu masih mau bertahan di sini malam Jumat, cari tempat menginap lain. Ya, Jeb di sini mau menanyakan alasannya apa, tapi si abang suruh nanya sama si Bibi. Bibi. Seakan-akan Bibi ini menjadi clue, pemecah misteri yang dialami oleh Jeb. Dan ternyata iya betul. Bibi lah yang menyimpan semua misteri, yang mengetahui seluruh kejadian yang terjadi.
Bahkan, fakta yang cukup mengejutkan. Ini datang dari Bibi. Bibi yang diperkenalkan sebagai orang bantu-bantu kebersihan, bantu-bantu merawat kosan oleh si pemilik kosan, ternyata ada hajat lain, ada tugas lain yang mesti dan harus dilakukannya di sana demi seseorang yang beliau kasihi dan cintai. Sahabat-sahabat yang penasaran, sahabat-sahabat yang mengikuti part pertama dari kisah ini, harus mendengarkan kisah di bagian akhir ini dengan teliti dan seksama, karena ini sangatlah epik sekali dan sahabat-sahabat patut menuliskan tanggapan sahabat di kolom komentar. Apa tanggapan sahabat tentang karakter seorang Bibi? Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa untuk beri like pada video ini, dan bagikan cerita misteri yang saya bawakan ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Dan Jeb pun membulatkan tekad untuk kembali menemui Bibi. Bibi yang tidak susah dicari. Bibi yang ada di kosan itu setiap harinya, di pagi sampai sore hari. Ini ndak perlu cari sana-sini. Jeb mandi, setelah mandi ganti pakaian, Jeb langsung mencari Bibi ini, apakah di gudang, atau di depan dekat warung si bapak, atau di rumah si bapak, atau di bagian belakang kosan Jeb. Jeb ketemu sama si Bibi pas si Bibi ini tengah membersihkan kamar mandi yang ada di belakang. Kamar mandi yang ada di dekat taman belakang, dekat gazebo, dekat ayunan. Ketemulah sama si Jeb. Jeb langsung ngomong sama si Bibi, Bibi, masa iya? Kita baru kenal, aku udah dikibulin. Marah si Bibi. Kapan saya ngibulin Aden? Bibi bilang penakut. Amit-amit ketemu sama jurik, sama sosok yang meneror saya. Taunya Bibi yang jadi pawangnya. Atau jangan-jangan itu parewangan Bibi. Soalnya aku pernah melihat sosok itu nempel di bagian punggungmu. Nah, ditambah lagi, ini bukan aku ngarang ya, Bi. Bukan asal-asalan aku sebut kayak gini. Penghuni kamar 06 yang menceritakan semua apa yang tidak kutahui, apa yang Bibi sembunyikan tentang Bibi yang sebenarnya. Apa, Bi? Sosok seperti apa, Bi, yang menggangguku? Apa, Bi? Alasan sosok itu menerorku. Apa salahku? Aku pindah ke kosan ini untuk tenang, untuk nyaman. Malah kok aku mendapatkan hal permasalahan seperti ini. Apa kesalahanku? Jelas ya, pertanyaan Jeb di sini menuntut kebenaran, mengungkap semua yang terjadi di sana, misteri yang terjadi di sana. Dan Bibi yang tak dapat mengelak lagi. Beliau mengatakan, "Ndak, Den. Bibi ndak tahu apa-apa. Bibi ndak ngerti apa-apa. Anak-anak yang ada di sini ya mungkin cuman kebetulan aja. Bibi bantu dikit-dikit. Ya cuman asal-asalan aja Bibi bantu. Cuman sekedar bikin supaya mereka ndak takut lagi. Padahal ya Bibi ndak bikin apa-apa. Cuman kebetulan aja." Sungguh, Den, Bibi ndak mengetahui apa-apa. Jadi si Jeb ini sembari mendengar ungkapan yang disampaikan Bibi, ya, pembelaan diri dan pernyataan kalau aku ini ndak tahu apa-apa lah, istilahnya kayak gitu. Jeb terus memperhatikan apa ya, raut wajah atau guratan raut wajah si Bibi dengan detail, dengan jelas, dan mengingat raut wajah sosok yang dilihatnya semalam itu kan jelas sekali. Ya, pertemuan pertama yang sama-sama ngejongak dekat lorong WC kan perempuan itu wajahnya berdarah, nggak kelihatan raut wajah aslinya. Tapi malam tadi itu raut wajahnya bersih sekali, nggak ada luka, nggak ada apa-apa, kelihatan wajahnya itu seperti apa. Dan masih diingat oleh Jeb sepintas ketika terus diperhatikan, apalagi terus menatap bagian mata si Bibi, ya wajah mereka ini mirip sekali
versinya wanita yang menghantui Jeb tua, ya wajahnya kayak Bibi lah. Dan Bibi kalau masih muda, wajahnya kayak gitu. Atau jangan-jangan ini reinkarnasi Bibi. Atau jangan-jangan ada hubungan dengan si Bibi. Spontan saja waktu itu Jeb nyeplos. Bibi bohong lagi. Bibi tahu nggak? Kalau ku perhatikan, kalau ku ingat-ingat, kalau ku padukan wajah Bibi dengan wajah sosok yang menghantuiku, wajah kalian ini mirip sekali. Atau jangan-jangan apa yang Bibi sebutkan barusan, Bibi ndak tahu apa-apa, itu cuma sekedar untuk menutupi apa yang Bibi ketahui. Bi, tolonglah Bi, tolonglah. Ya sekiranya Bi, hal ini membahayakan aku, ya Bibi dapat menegahku untuk terus bertahan di sini. Setidaknya aku tahu Bi, kenapa aku diteror, kenapa aku diganggu. Nah, di sini dengan ketulusan hati Jeb meminta dan menimbang keselamatan Jeb. Kalau terus-terusan diteror seperti itu, pengakuan Jeb dari awal sampai minggu kedua, makin kesini makin lama Jeb di sana teror semakin ekstrim, mungkin di situ Bibi tergugah lah hatinya. Dan jujur ini betul-betul yang disampaikan Bibi yang sebenar-benarnya. Aden merasa gangguan yang Aden alami itu sejak kapan? Sejak awal sampai hari ini. Setiap malam, setidaknya kalau perwujudannya ndak ngusilin aku, kalau ndak bikin aku rep-repan nibanin badanku, suaranya Bi, suaranya yang menakutkan itu terdengar jelas. Pokoknya selama 2 minggu ini ndak ada absen lah teror yang kualami. Kalau Aden minta pertimbangan dari Bibi, ya sebaiknya kalau Aden ndak mau sesuatu hal buruk terjadi kepada diri Aden, ya udahlah, hari ini Aden harus tinggalkan kosan ini. Aden harus pindah. Aden harus keluar dari kosan ini. Ada apa, Bi? Tanya Jeb. Ya udah, Aden beresin barang-barang Aden sekarang juga. Jangan sampai malam lagi. Jangan sampai menginap di sini lagi. Setelah Aden beresin barang-barang Aden, jangan ceritakan alasan Aden pindah kepada bapak yang punya kos-kosan. Bilang aja mau pulang kampung dulu. Bilang aja apalah. Jangan jujur alasan Aden keluar. Itu Bibi yang ngusulin atau teror dari sosok perempuan. Jangan bilang kayak gitu. Dan setelah keluar nanti, Bibi tunggu di gang belakang. Kalau Aden mau tahu semuanya, ikut Bibi ke rumah. Bibi tidak bisa menceritakan kejadian itu di sini, di tempat ini. Nah, tambah bingung nih. Jeb tambah bingung, tapi dia yakin dengan apa yang disarankan Bibi. Nggak berpikir panjang, ya, nggak sayang duit lagi. Jeb lekas beres-beres barangnya, pamitan sama si bapak dan ibu pemilik kosan dengan alasan, aku mau pulang kampung dulu Pak. Kebetulan di kampus juga sudah nggak ada lagi tugas-tugas. Jadi ya daripada aku di sini di kampus nggak ada mata kuliah yang harus kujalani lagi, ya aku mau pulang kampung dulu. Tapi kayaknya aku pulang kampung ini bakal lebih dari 2 minggu dan kayaknya Pak aku cuman sebatas ini sajalah, tinggal di sini menempati kosan Bapak. Ngucapin terima kasih, berpamitan, keluar dari bagian halaman kosan. Ini ada gang ya ke belakang atau jalan lah ke belakang. Si Bibi sudah menunggu Jeb di sana. Bibi mengajak Jeb untuk ke rumah yang ditempati Bibi. Jaraknya ini lumayan jauh. Berjalan kaki dari kos-kosan tersebut untuk sampai ke rumah kontrakan yang ditempati si Bibi. Setibanya di rumah kontrakan yang ditempati si Bibi, Jeb di sini rasanya mau mati berdiri. Kenapa? Yang tadinya Jeb cuman menerka-nerka, wajah kamu ini Bi mirip dengan wajah perempuan yang menerorku. Setibanya di rumah si Bibi,
Ya rasanya Jeb mau mati berdiri aja lah, karena banyak sekali di dinding rumah kontrakan si Bibi yang tidak terlalu bagus ya, rumah kontrakannya sederhana lah kita katakan. Dinding-dinding rumah tersebut dipenuhi dengan wajah-wajah yang dianggap Jeb ini adalah wajah yang menakutkan, wajah perempuan yang meneror Jeb. Kalau dipikir Jeb ini foto Bibi masih muda, tidak mungkin, fotonya warna semua, bukan hitam putih. Jeb yang menganga kebingungannya, memperhatikan situasi sekitar, dikagetkan dengan pernyataan Bibi yang mengatakan, "Aden betul. Seandainya wanita yang menghantui kamu itu panjang umur sampai tua, ya seperti aku inilah raut wajahnya ketika tua nanti. Dan aku pun ketika aku masih muda, raut wajah hampir dikatakan sama persis dengan raut wajah perempuan yang kau lihat di dinding rumahku, yang kau lihat menghantuimu di kos-kosan tersebut. Itu adalah anakku." Mendengar itu, dengkul Jeb di sini lemas. Mendengar itu, pertanyaan di dalam hati Jeb di sini seakan-akan semakin bergejolak. Apa yang sebenarnya terjadi? Anakmu kok gentayangan di sana dan kau bekerja di sana? Satu-satu pertanyaan dalam hati Jeb dijawab oleh Bibi dengan saya jadikan sebuah alur cerita. Jadi tulisan yang sebenarnya ini kan tanya jawab antara Jeb dengan si Bibi, tapi ya saya buat jadi kayak satu alur cerita, seakan-akan si Bibi ini menuturkan dari apa yang awal ditanya Jeb sampai apa yang sahabat-sahabat inginkan, ending dari cerita ini. Jadi ini akan saya buat jadi satu alur ya. Jadi Jebnya di sini tidak ada, seakan-akan Bibi ini nyerocos saja cerita. Jadi sahabat-sahabat bisa lebih memahami. Diceritakan seperti ini. Aku menikah dengan seorang laki-laki. Kami bukan berasal dari wilayah ini. Aku baru, Den. Pindah ke lokasi ini aku baru. Dari pernikahanku itu aku dikaruniai seorang anak perempuan. Dan naasnya, di usia anak perempuanku belum 1 tahun, suamiku meninggal dunia. Terpaksa, aku harus menjadi ibu sekaligus menjadi ayah untuk anak perempuanku. Dalam himpitan ekonomi yang sulit, sebisaku, anak perempuan kesayanganku satu-satunya harta di dunia yang kumiliki ialah anak perempuanku itu. Sebisanya ku didik sebaik mungkin. Walaupun pendidikannya tak sampai ku sekolahkan sampai lulus SMA karena biaya. Walaupun cuman mengecam kelas 3 SMP, lulusan SMP. Kalau dibanding dengan pengetahuan anak-anak SMA, anak gadisku tak kalah cerdasnya. Karena anak itu rajin sekali belajar. Anak itu tidak malu bertanya ketika apa yang ingin diketahuinya itu masih menjadi sebuah kebimbangan. Aku pindah ke sini bersama anak gadisku. Ya, palingan belum 6 tahun lah kami pindah ke sini. Itu lantaran anak gadisku kepingin nyari kerja. Karena anak gadisku pingin bantu perekonomianku. Jadi dari informasi teman anak gadisku ini di wilayah ini, Den, ada sebuah warung yang membutuhkan seorang karyawan, wanita muda yang masih single. Anakku tertarik. Anakku datang mencoba untuk melamar pekerjaan itu dan alhamdulillah rezekinya ada. Sehari ketemu dengan si pemilik warung yang didatangi anakku. Hari itu juga anakku diterima untuk bekerja di sana sebagai pelayan atau yang bantu-bantu beres-beres lah di warung tersebut. Singkat cerita, kami pun mencari
ya rumah yang layak lah, ya yang murah, yang layak untuk kami tinggalin berdua, yang tidak jauh dari tempat kerja anakku. Karena aku khawatir kalau kami masih tinggal di tempat kami yang lama, anakku akan lebih lama di jalannya karena jauh sekali. Pindahlah kami ke rumah kontrakan ini. Hatiku sangat senang sekali melihat anak gadisku begitu senang. Walaupun cuma lulusan SMP, hari demi hari beliau bekerja di warung tersebut. Si pemilik warung seakan-akan di sini memberikan kepercayaan yang lebih kepada anak perempuanku. Dari pelayan dipercaya jadi kasir. Upah yang diterima anak gadisku ini memang di atas rata-rata orang yang bekerja di tempat yang sama. Bahkan di setiap bulannya banyak barang-barang yang diberikan oleh majikannya. Apa yang diterima oleh anak gadisku ternyata itu adalah upah. Ternyata upah yang besar, bonus yang besar diterima oleh anak gadisku ini sebagai pengganti nyawanya. Anak gadisku meninggal dunia secara tragis. Jeb sempat memotong apa yang disampaikan oleh si Bibi. Secara tragis, lompat dari atas toko itu serba ya? Gak, bukan Den. Bukan bunuh diri, tapi dibunuh sebagai tumbal. Tidak sampai 8 bulan, anak gadisku kerja di warung tersebut. Dari awal masuk, bulan-bulan awal, anak gadisku terlihat sehat, terlihat riang, terlihat ceria, menjalankan aktivitas pekerjaannya di warung tersebut. Tapi makin kesini, makin naik bulan, makin lama kerja di sana, tubuhnya terlihat lesu, wajahnya terlihat pucat, semakin hari semakin kurus, seakan-akan tengah mengidap penyakit. Diperiksa ke dokter, tidak ada penyakit, sehat-sehat aja, dokter bilang. Tapi kondisinya semakin hari semakin buruk. Aku tidak menyadari kesalahan yang telah aku lakukan. Aku tidak bisa menjaga satu-satunya anak yang dititipkan Allah kepada aku. Aku kecolongan. Kupikir anakku cuman kecapean, ternyata di dalam dirinya sudah ditanamkan sesuatu yang akan membunuhnya secara perlahan sampai di waktu yang ditentukan sebagai tumbal. Aku menyadari itu. Aku mengetahui itu, tapi aku tidak bisa menuduh secara langsung. Aku tidak bisa menuduh siapa yang menumbalkan anakku. Sampai batas ini, Jeb belum tahu. Bibi belum menyebutkan siapa majikan dari anaknya. Pemilik warung itu siapa. Jeb pun tidak ngeh dia ke bapak pemilik kos-kosan. Jeb di sini terus saja mendengar apa yang disampaikan si Bibi. Sampai di mana di satu titik, ya, si Bibi mengatakan, anakku datang menemuiku di dalam mimpi 2 kali. Kedatangan yang pertama menangis tanpa mengucapkan sedikit pun pesan, menangis sejadi-jadinya. Beberapa hari kemudian, sosok yang menyerupai anakku lah aku katakan, itu kembali datang. Pertemuan kami dipenuhi dengan air mata. Isak tangis dari anak gadisku, isak tangisnya yang membuatku pun tak bisa membendung air mataku. Ini terselip beberapa kalimat yang membuatku semakin sedih. Membuatku semakin, apa yang sebenarnya terjadi? Dari isak tangis yang begitu dalam, terselip kalimat, "Ma, aku belum ikhlas mati, Ma. Tolong, Ma. Aku terjebak di sana. Ma, aku belum ikhlas mati, Ma. Matiku ditumbalkan. Tolong aku, Ma. Tolong aku."
Aku terjebak di sana. Ma, bawa aku pulang, jemput aku. Jelas sekali permintaan tolong dari arwah yang jelas-jelas sudah mati. Dia mengakui kalau dia sudah mati, dan penyebab kematiannya adalah ditumbalkan. Ada yang tahu anak gadisku dipekerjakan siapa? Ada yang tahu siapa yang menumbalkan anak gadisku? Enggak, Bi. Aku enggak tahu, Cep bilang. Lebih baik dia enggak tahu. Lebih baik jangan pernah sampai kamu tahu. Sekarang, apa yang telah kamu alami? Apa yang terjadi kepada dirimu? Ya, itu adalah gangguan dari arwah yang tersesat, arwah yang ditumbalkan, yang menyerupai anakku. Sampai hari ini anakku terjebak di kos 03. Sampai hari ini siapapun yang menempati kamar 03 akan mengalami hal serupa seperti yang kau alami. Emang apa, Bi, yang terjadi di sana? Apakah mungkin Bibi menceritakan bapak dan ibu si pemilik kos-kosan? Apakah mungkin, Bi, anak Bibi bekerja di toko kelontongan milik si bapak pemilik kosan? Iya, Bi. Bapak itu, Bi, yang numbalin anak Bibi. Kalau iya, persis seperti bayangan yang kudapatkan. Anakmu terkurung di lantai atas. Di lantai atas toko tersebut. Dan pernah satu kejadian, Bi, aku melihat anakmu itu kayak dilempar orang dari atas. Jatuh pas di depan kamar kosku. Kupikir anak itu, wanita yang menghantuiku, itu matinya bunuh diri. Bibi menangis di sini. Dia tidak bisa menahan air mata. Ya, siapa yang bisa nahan air mata ya? Menceritakan kejadian yang di luar nalar, yang harus diterima si Bibi menjadi sebuah kenyataan. Yang tadinya si Bibi sudah ingin menyelesaikan cerita dari apa yang ingin diketahui Jeb, malah di sini Bibi terus menceritakan sampai akar-akarnya. Dan fakta yang terima Jeb di sini cukup mencengangkan. Bibi melanjutkan ceritanya. Ya, aku ndak bilang kayak gitu ya. Tapi kamu berpendapat begitu liar, dan liarnya pendapatmu itu ya sepatutnya lah, sewajar-wajarnya lah kamu dapat menerka dan menebak sendiri siapa yang ku maksud. Aku ndak mau nyebut namanya. Lantas, aku yang sudah tahu kematian anakku yang bukannya karena sakit tapi sengaja ditumbalkan, orangnya pun aku tahu ya, mau tidak mau aku minta pertanggungjawaban kepada nama yang disebut anakku di dalam mimpi. Walaupun tidak ada bukti, walaupun aku tidak bawa sedikit pun bukti dan adanya saksi mata, tapi rasa kehilangan, rasa sakit seorang ibu ditinggal anak dengan cara yang tragis seperti itu membuatku berani. Walaupun di kampung ini sekarang aku tinggal hanya sebatang kara, aku tidak peduli. Mati pun resiko yang kuhadapi ketika aku mengungkap kebenaran ini, aku tidak peduli, aku tidak takut. Bibi mendatangi rumah juragan atau si pemilik kos-kosan. To the point, si Bibi mengatakan di sini, kau apakan anakku? Kau tumbalkan. Puas, kau telah menumbalkan anakku. Apalagi yang akan kau lakukan dengan arwah anakku? Kenapa sampai arwahnya terjebak di sini? Sampai kapan? Anakku akan tersiksa. Nah, orang yang dituduh seperti itu otomatis tidak bakal mau ngaku lah. Kamu ngomong apa? Kamu siapa?
aku nggak kenal kamu. Ya memang pada saat itu kan memang nggak saling kenal. Nah, intinya seperti ini. Bibi minta pertanggungjawaban anakku yang mati ini. Tolong disempurnakan. Yang mati sudahlah. Kalau kamu tidak menyempurnakan kematian anakku dengan melepaskan ruh atau arwahnya yang kamu jebak di sini, akan kulaporkan, akan kuceritakan pesugihan yang kau lakukan kepada orang-orang yang ada di sini. Masa bodoh? Mau percaya atau aku dianggap sebagai orang gila? Masa bodoh? Yang jelas kau akan malu. 7 turunan kau akan malu. Jadi ya, serius Bibi ini mengancam, bukan cuma sekedar ancaman kosong. Negosiasi pun dilakukan oleh si pelaku pesugihan yang menumbalkan anak Bibi. Singkat cerita dan inti cerita dari negosiasi itu, si juragan ya, atau si bapak pemilik kosan lah kita katakan di sini ya, ini mengatakan kepada Bibi, apa yang terjadi kepada anakmu ini di luar kendali mereka ya. Sepatutnya anakmu itu belum mati jadi tumbal. Setidaknya setahun baru anakmu ini mati jadi tumbal. Nah, lantaran di sini demit yang ditanamkan ke tubuh anaknya si Bibi, yang menggerogoti tubuh anaknya Bibi secara perlahan, ya ini yang dititipin satu, malah yang nimbrung banyak, yang masuk banyak. Itulah yang menyebabkan kematian itu cepat sekali datang. Padahal belum waktu tumbal diserahkan, anakmu sudah mati. Makanya anakmu terjebak di sini. Yang seharusnya ruh atau arwah anakmu itu sudah dibawa ke alam pesugihanku. Aku pun bingung gimana cara untuk melepaskan ikatan atau ya membebaskan anakmu lah dari lokasi ini. Karena aku juga tidak sanggup. Dari hari pertama kematian anakmu, rumah ini seperti rumah hantu. Anakmu ekstrim sekali meneror kami. Nah, jadi aku tanyalah sama kuncen pesugihanku, apa caranya supaya anak ini bisa tenang, matinya bisa baik-baik lah, walaupun mati menjadi tumbal. Kuncen pesugihanku mengatakan satu-satunya solusi atau yang bisa menenangkan arwah tersebut, ini adalah anggota dekat dari keluarga. Kalau tidak bapak, ibu, adik, ya. Cuman itu yang bisa menenangkannya. Kalau kamu bisa memujuk orang tuanya untuk menenangkan arwah yang gentayangan ini, ya sudah. Arwah itu akan dapat manut, nurut, dan ya seakan-akan orang tuanya akan menjadi pengunci lah. Ya, orang tuanya akan memelihara arwah tersebut sampai dia lepas sendiri, ya, sampai arwah itu bisa bebas sendiri. Orang tuanya yang akan memantau, dan arwah itu tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa jahil atau tidak bisa mengeluarkan ya sesuatu yang kekuatan lah di hadapan orang tuanya, dan si Bibi lah yang diminta. Nah, dengan pertukaran atau dengan perjanjian, si Bibi mengatakan kalau Bibi mau menenangkan arwah tersebut supaya tidak ganggu anak kos yang ada di sini, ya si Bibi harus nyiapin sajen. Setiap malam Jumat Bibi harus kasih sajen ke arwah tersebut, ke anaknya yang sudah mati ini, dengan satu jaminan, kurang dari 1000 hari kematian anakmu akan sempurna. Anakmu tak lagi terjebak di dunia ini lantaran waktunya tidak tepat saat kematiannya tiba. Si bapak pemilik kos atau juragan sembako ini dapat memastikan atau dapat menjanjikan keinginan Bibi melihat anaknya meninggal secara sempurna, menyempurnakan kematiannya ini bisa dilakukan oleh si bapak, asalkan si Bibi harus merawat anaknya yang sudah mati ini atau hantu anaknya ini selama 1000 hari. Si Bibi yang sudah hilang akal sehat dan si Bibi yang jujur belum bisa menerima kehilangan anaknya, ya ini oke-oke aja lah. Toh juga dia akan terus dapat melihat anaknya ini hidup di dua sisi alam dunia ini, walaupun sudah mati di alam manusia, namun di alam ruh atau di alam arwah, anaknya tetaplah anaknya dan masih hidup, dapat berinteraksi, dapat terus dilihat sama si Bibi menjelang 1000 hari nanti. Setelah 1000 hari nanti, anaknya akan sempurna, mati seperti manusia pada umumnya. Jadi si Bibi ini, ya betul lah kata anak kos 06, kalau si Bibi akan menjadi kuncen, akan menjadi
pawang dari arwah anaknya sendiri. Dan Bibi mengatakan kepada Jeb, ya biasanya orang-orang yang diganggu oleh arwah anak perempuanku itu, ya ini gangguannya tidak separah atau se ekstrim yang kau rasakan. Nah, aku pun ya merasa bersalah atas apa yang dilakukan oleh anak perempuanku. Aku terus memantau selama 2 minggu di setiap malamnya. Aku tahu apa yang kau rasakan, apa yang kau alami, tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya ku bilang sama kau, secepat mungkin harus tinggalkan kamar 03, karena kamar 03 di kosan tersebut tak selayaknya ditempati lagi, tak sepatutnya dihuni manusia lagi. Kamar 03 penuh dengan misteri. Jeb yang mendengar itu berterima kasih sama si Bibi ini, dan Jeb yang bersyukur ya, sudah dikasih tahu kayak gitu aja dah syukur sekali lah. Jadi Jeb memang ndak perlu, memang ndak mau tahu ya pesugihan apa yang dilakukan si bapak. Jelas si Bibi menambahkan, anakku di situ bukan dia seorang diri ndak yang jadi korban atau jadi tumbal, ndak. Sepenglihatanku dan komunikasiku dengan anakku, setiap wanita muda yang kerja dengan juragan sembako, dengan si bapak pemilik kosanmu, itu pasti wanita muda itu akan ditumbalkan. Anak gadisku adalah tumbar terakhir. Karena apa? Setelah kematian anak gadisku, ini tidak tepat dengan waktu penumbalan. Anak gadisku gentayangan menghantui warga sekitar, membuat bapak si pemilik kosan, pemilik warung sembako itu ketakutan untuk melanjutkan ritual pesugihannya. Dan anakku lah yang menjadi tumbal terakhir dan ya, menjadi penanggung beban dari ritual pesugihan yang dilakukan si bapak itu. Nah, Jeb bertanya sama si Bibi, lantas apa yang Bibi lakukan di sini? Apa yang Bibi lakukan, Bibi? Bibi sadar anak Bibi sudah mati. Kenapa Bibi malah memelihara anak Bibi yang sudah mati? Kenapa Bibi tidak minta arwah disempurnakan itu dengan doa-doa para kiai, doa-doa para alim ulama? Kenapa mesti dengan kuncian pesugihan, dengan pelaku pesugihan? Apa menjamin seseorang yang sudah salah di mata Allah Subhanahu wa taala dapat menyempurnakan hak makhluk yang Allah ciptakan? Jujur, Jeb iba dengan apa yang telah dialami Bibi. Rasa kehilangan, rasa ndak mau kehilangan, itu membuat si Bibi dibutakan, membuat Bibi menjadi pelayan iblis. Apa bedanya Bibi dengan pelaku pesugihan? Itu kalimat terakhir yang Jeb ucapkan. Setelah itu, Jeb berpamitan untuk pulang, dan kepergian Jeb dari tempat itu, Bibi lah orang terakhir yang dijumpai Jeb, yang berkomunikasi dengan Jeb, orang-orang yang ada di lingkungan itu. Setelah hari itu Jeb, ya boleh dikatakan nyumpah lah. Aku sumpah lah dalam hati, nggak bakal lagi ku injak wilayah ini. Jangankan masuk ke kosan itu lagi, nginjak sekitaran wilayah itu saja Jeb dah nggak berani. Karena lepas dari permasalahan atau teror dari wanita yang ya, penuh dengan misteri kematiannya ini, itu sudah syukur alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya setelah Jeb keluar dari kosan itu, menuruti saran si Bibi, alhamdulillah Jeb nggak pernah lagi diteror oleh sosok arwah anak Bibi yang ditumbalkan. Jadi sebatas itulah kisah misteri yang dibagikan oleh Jeb. Menarik dan perlu sahabat dengar dengan seksama. Jangan di skip-skip. Jadi mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini. Azan subuh sebentar lagi berkumandang. Saya menceritakan kisah ini dari tengah malam tadi sampai saat ini. Di hari Sabtu
insya Allah 3 hari lagi ya, kalau menurut tanggalan ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, saya ingin minta maaf kepada seluruh sahabat misteri jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah misteri yang mungkin menyinggung perasaan sahabat. Ada cerita yang ada kesamaannya yang membuat sahabat marah, kesal. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, bersihkan hati, bersihkan diri. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jadi di bulan Ramadan nanti saya akan push lagi video sebuah kisah misteri untuk menemani sahabat-sahabat. Bisa jadi sahur kita tayang maghrib, atau untuk menemani buka puasa kita gaskan tayang, atau habis tarawih lah kita tayangkan. Insya Allah akan ada 2 video, mudah-mudahan terkejar. Dan sebuah kisah misteri yang ditayangkan spesial di bulan Ramadan ini adalah kisah-kisah yang sudah lama numpuk di email saya. Itu akan kita kerjakan dengan tim nanti, tim spesial Ramadan, agar semua cerita yang masuk dapat disampaikan. Karena sahabat yang telah mengirimkan cerita itu sudah memberi sumbangsi yang besar sekali untuk berkembangnya channel ini. Jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk yang mau re-upload di TikTok, sok atuh silahkan. Silahkan. Gunakan video ini untuk kebaikan, jangan dipotong-potong untuk dijadikan kesalahan. Saya Ringan Wijaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.